Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yanza Motor 22. Di sini saya kedatangan motor Supra ya teman, ini ya. Supra lama ya teman. Di sini dengan kendala yaitu hilang pengapiannya ya teman-teman. Kita on kan kontak dulu ya. Ini ya, sudah on kontaknya. Lalu kita cek pengapiannya ya. Dan saya sudah mencopot businya ya, biar lebih ringan untuk engkolannya ya. Dan ternyata benar-benar hilang ya pengapiannya teman-teman. Di sini saya akan melakukan pengecekannya ya. Sebenarnya kita cek di sini dulu ya. Coba dari keluaran CDI-nya, apakah ada pengapiannya? Pada motor Honda Supra ini, untuk keluaran dari CDI-nya itu kabelnya warna hitam garis kuning ya teman-teman. Ini ya, hitam garis kuning ya teman-teman. Coba kita cek dari sini ya. Saya menggunakan kabel untuk memasukkan ke dalam soket ininya ya. Coba kita konsletkan ke massa. Di sini bisa ya teman-teman. Yang penting tidak berkarat ya untuk kita menempelnya. Ini posisi kontak on ya teman-teman. Ternyata juga belum ada pengapiannya ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita periksa ya di bagian kontak ya teman. Jangan-jangan kontaknya ngonslet atau gimana ya. Kita cek untuk kabel kontaknya ya teman-teman. Ini ya kabel kontaknya. Ini ada dua soket ya. Yang pertama ini yang besar ini putih. Soketnya ada 3 kabel ya teman-teman, yaitu warna merah polos, hitam polos, dan hijau polos. Untuk warna kabel ini fungsinya adalah yang merah polos ini adalah dari jalur aki ya, menuju input kontak. Jadi jalurnya dari aki menuju input kontak dan dikeluarkan melalui kabel hitam polos ini ya teman-teman. Ini untuk output kontak dari aki ya. Dan untuk yang hijau polos ini adalah ground atau massa. Namun untuk pengapian pada motor Supra ini, karena pengapiannya hilang, jadi kita ceknya itu di bagian soket yang satunya ini ya teman-teman. Ini ada 3 kabel ya teman-teman. Untuk soket warna hitam ini. Untuk memastikan kontaknya ini apakah normal atau tidak, kita copot saja ya. Untuk soket yang warna hitam ini. Dan untuk penjelasan jalur kabel ini, untuk warna yang dari kiri nih ya, warna hitam garis merah, ini merupakan dari jalur spool ya, spool pengapian di dalam sini ya, bak magnet ini ya. Ini jalurnya ke sini, terus masuk ke soketnya ini, terus kembali ke sini lagi ya teman. Jadi sebenarnya jalur ini itu nyambung ya teman-teman. Jalur untuk kabel
hitam garis merah ini sebenarnya sama saja, kita sambung sini sama saja ya teman-teman. Untuk pengecekan kontak kita ke jalur ini ya, warna kabel hitam garis putih ini dari CDI ya, untuk khusus jalur kontak. Saat kontak on, kabel ini tidak tersambung ke massa, tapi saat kontak off, kabel ini masuk jalur ground. Jadi ini bersentuhan dengan ground kalau di kontak off ya. Untuk itu kita melepas soket ini saja ya, untuk melihat apakah kontak ini normal atau tidak ya. Nah, kita sudah lepas ya ini teman-teman. Namun jangan hanya dilepas saja ya teman-teman, kita harus menyambungnya kembali ini nanti ya. Coba kita sambung pakai kabel ya teman-teman. Kita colokkan di sini ya, untuk kabel yang warna hitam garis merah ini ya. Pastikan untuk colokan soketnya ini bersih ya teman-teman. Jadi untuk konektivitasnya tersambung ya. Jangan koneksinya ini kotor atau berkarat atau korosi, kita sambung nanti ini tidak terkoneksi, jadinya kita kena prank ya teman-teman. Ini kita colokkan ya. Ini sudah saya bersihkan colokannya ya, karena colokannya masih bagus ini ya, tidak korosi. Pastikan ini tersambung ya. Ini jalur dari kabel dari bodi sini ya, jangan disambung dari kabel yang ini, nanti percuma ya teman-teman. Ini jalurnya langsung kontak masalahnya. Jadi yang kita jumper itu yang ini saja, jalur dari bawah ke atas ini yang kita jumper ya. Lalu kita akan engkol ya, apakah kontak ini normal atau tidak ya. Masih saja tetap nggak ada pengapiannya ya teman-teman. Terus untuk langkah yang selanjutnya gimana? Untuk langkah yang selanjutnya kita cek di bagian, langsung saja ke pengapian yang utama ya teman-teman. Kita langsung menuju ke kabel spoolnya, karena tadi dari CDA tidak ada pengapian. Dan jalur dari kontak kita sudah menjempernya tadi ini ya, semuanya nggak ada hasilnya. Berarti kita cek di jalur spool pengapian ya, dari bawah ini langsung ke poinnya. Untuk jalur spool pengapian pada motor Supra atau Supra Pit, Legenda, Grand itu sama saja ya teman-teman. Untuk warna kabelnya juga sama. Di sini untuk warna kabel spool itu warnanya hitam garis merah. Untuk itu kita cek untuk pengapiannya ya, apakah ada. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk jalur kabel dari spool ini ya teman-teman. Untuk jalur dari spool ini ada 4 macam jalur kabel ya teman-teman. Untuk jalur yang sendiri ini, yang kabel ini kabel hitam garis merah ini adalah spool ya, spool pengapian.
Dan untuk di soket warna putih ini ada 3 kabel, yaitu ada warna putih, kuning, dan biru garis kuning. Ini adalah dari spool di bawah sini ya. Untuk yang kabel biru garis kuning ini merupakan pulser ya teman-teman, jalur dari pulser untuk biru garis kuning ini ya. Sedangkan untuk warna kabel putih polos ini adalah merupakan spool pengisian ya, nanti menuju ke jalur kiprok ya, jalur sini ya teman-teman. Ini nanti untuk pengisian aki ya, keluarnya warna kabel merah nanti ya. Dan untuk warna kabel kuning ini adalah merupakan spool penerangan lampu ya teman. Ini jalurnya menuju ke kiprok juga ya teman-teman. Di sini coba kita buka ya. Nah di sini warna kuning ini ya. Ini warna kuning nanti bercabang menjadi 2 bagian, yaitu dari sini spool menuju ke kiprok, terus langsung menuju ke lampu utama ya, lampu depan melalui saklar dulu ini ya. Namun di sini yang saya akan cek adalah pengapian dulu ya. Untuk jalur yang lain, untuk mungkin lain kali saja ya teman-teman. Sini saya akan coba engkol ya, apakah ada pengapiannya ya. Coba engkol. Sini kita konsletkan ke bodi ya, bodi mesin bisa, bodi sasis ini juga bisa. Kelihatan ya teman-teman, ada ya teman-teman, ini pengapiannya. Pengapiannya masih besar ya teman-teman. Nah itu kelihatan ya teman-teman. Nah untuk kita simpulkan bahwa spool ini sementara aman ya teman-teman. Lalu kita colokkan kembali ke soketnya ya teman-teman. Dari spool bagus. Apakah pengecekan selesai di sini teman-teman? Tentu tidak ya teman-teman, karena untuk pengapian itu ada juga pulser ya. Untuk sinyal pulser atau pengapian dari pulser ini juga harus ada ya teman-teman, bukan hanya dari spool pengapian ini saja ya teman-teman, bukan dari kabel hitam garis merah ini saja ya teman-teman. Untuk koneksivitasnya pada sistem pengapian motor Supra, jadi di sini ada fitur tambahan pengapian dari pulser ya teman. Jadi untuk bisa diproses melalui CDI ini ya teman-teman. Tanpa pulser ini CDI Supra ini tidak bisa bekerja teman-teman. Untuk itu kita juga cek nanti ya untuk pulsernya. Namun di sini saya akan cek dulu ya. Untuk bagian pulser kita cek pakai tes pen bisa ya teman-teman, untuk memastikan bahwa pulser ini masih ada apinya atau enggak ya. Untuk cara pengetesannya pakai tes pen DC ini, kita untuk tanda jepit ini kita taruh di ground atau massa bodi ya teman-teman, atau di bodi mesin bisa juga ya teman-teman, atau di rangkanya. Yang penting ini terkonek dengan ground atau massa ya teman-teman. Kita coba sambungkan ke massa ya teman-teman. Asalkan masanya itu tidak berkarat ya, perlu
pahami ya teman-teman, biar kita tidak salah cek. Dan untuk ujung tes pen ini kita taruh di sini ya teman-teman, di warna kabel biru garis kuning. Coba engkol, coba kita lihat apakah ada. Iya teman-teman, terlihat ya klip-klip itu ya. Dan sementara untuk jalur pulser ini dan juga pulsernya dirasa aman ya teman-teman, karena masih ada pengapiannya. Untuk jalur dari spolnya semuanya aman ya teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya kita cek bagian CDA. Kenapa tadi tidak keluar api? Padahal dari spol di sini kita periksa aman ya teman-teman. Pengapiannya ada. Kenapa dari output atau keluaran dari CDI ini tadi untuk bagian colokan di coil depan tadi, kenapa tidak ada pengapiannya ya teman-teman? Jadi untuk ini kita perlu pengecekan yang mendalam ya teman-teman. Ini bisa juga dari kabelnya juga bisa teman-teman. Bisa juga dari CDI nya juga bisa. Untuk itu kita cek dulu ya, untuk kabelnya dahulu. Nanti kalau jalur kabel ini aman, kita coba pakai CDI baru ya teman-teman. Namun untuk sebelumnya kita cek dulu untuk perkabelannya ya, karena ini sudah sambung-sambungan ya teman-teman. Sudah ada yang ini ya, ada yang terkelupas nih kayaknya ya, kabel-kabel yang nih ya, digigit tikus ini ya kayaknya ya kabelnya. Sudah sambung-sambungan nih teman-teman. Coba kita cek untuk kabel dari sini ya teman-teman. Untuk mempermudahnya kita cek di bagian soketnya, jadi kita lebih gampang untuk kabel mana yang tidak connect pada soket ini ya teman-teman. Kita cek satu persatu ya teman-teman. Untuk jalurnya di sini kita hitung dari klip ini di atas ini. Untuk yang dari kiri yaitu warna biru garis kuning, ini merupakan pulser. Untuk yang tengah ini kosong. Untuk yang nomor 3 ini adalah dari output CDI menuju coil ya teman-teman. Dan untuk yang nomor 4 di bawah ini warna hijau adalah ground atau massa. Untuk yang selanjutnya nomor 5 yaitu warna hitam garis putih, ini adalah kabel kontak ya teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya warna hitam garis merah, ini merupakan jalur dari spol di sini ya tadi ya teman-teman. Jadi dari spol sini ke menuju ke soket CDI sini ya teman-teman. Untuk yang pertama kita cek untuk bagian soketnya, yaitu dari spol dulu ya, apakah ada konektivitasnya dari spol menuju ke soket CDI ini ya teman-teman. Untuk itu kita kasih kabel dulu ya, untuk kita colokkan ke dalam soketnya ini ya. Tapi untuk terlebih dahulu karena ini soketnya sudah kotor ya teman, banyak sekali kayak korosi gitu ya. Untuk itu kita bersihkan dulu ya teman-teman, biar kita tidak kena prank nanti. Di sini saya akan menggunakan oli mesin ya untuk menghilangkan korosi ini ya. Lalu kita bersihkan pakai jari-jari yang sudah saya gerinda ya.
kita korek-korek di dalamnya ya teman-teman, biar untuk korosinya atau yang sudah gosong tadi atau kotor-kotorannya bisa luntur ya teman-teman, hingga untuk konektivitasnya nanti akan tersambung ya. Karena bagian kecil-kecil ini juga dapat menimbulkan pengapiannya hilang ya teman-teman, sehingga semua komponen-komponennya tidak bisa bekerja dengan baik ya. Jadi untuk jalur-jalur atau soket ini harus normal ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah sepele, namun kalau kita tidak teliti bisa jadi gawe ya teman-teman. Untuk jadi bengkel itu harus sabar ya dan teliti. Kalau nggak sabar ya bisa mudah stroke ya teman-teman. Jadi kita harus punya hati yang luas, pikiran juga yang jembar ya, dalam bahasa Jawanya. Hatinya lapang, sehingga untuk rezekinya biasanya itu banyak ya teman-teman. Semoga berlimpah untuk kita semua ya teman-teman. Lanjut ke pengecekannya, kita pakai kabel ini ya, kita engkol. Untuk kabel yang warna merah garis untuk kabel yang warna hitam garis merah, ini jalur dari spool. Coba kita koneksikan ke sini juga bisa ya teman-teman. Kita konsletkan ke kiprok juga bisa sini, karena di sini juga ada massa ya. Kita bersihkan dulu untuk massa. Coba mas, engkal. Ada ya itu. Mungkin agak nggak terlihat ya teman-teman, karena pengapian dari spool ini sangat kecil ya, jadi mungkin kelihatan dikit ya teman-teman. Berarti dari jalur kabel dari spool di bawah menuju soket CDI nya ini tidak ada masalah ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita cek untuk bagian kabel jalur dari pulser ya teman. Ini kita taruh ke massa lagi ya. Kita cek pakai tes pen DC dulu ya. Warna kabel biru garis kuning ini ya teman-teman. Ini di sini ya. Sini ya. Biru garis kuning ini ya. Coba engkol mas. Ada ya teman-teman. Berarti untuk jalurnya di sini jalur kabel pulser menuju soket CDI ini aman ya teman-teman. Untuk itu kita cek juga untuk jalur kabel massa ya teman, atau ground warna hijau. Kita ceknya dari kabel hijau polos, lalu yang satunya kita cek untuk warna kabel hitam garis merah aja ya, biar mudah. Ayo engkol. Itu ada teman-teman ya, ada percikan api ya, berarti untuk kabel jalur massanya atau ground berarti normal ya dalam soket ini. Untuk yang selanjutnya, untuk jalur kontak tadi sudah kita lepas ya, tadi di atas sana, jadi kita nggak perlu ceknya di sini. Namun nanti kalau tetap tidak ada apinya, kita putus saja di sini kabelnya, nggak apa-apa. Untuk mencoba jangan-jangan
kabel kontak ini menyentuh dengan kerangka bodi ya, jadi tidak ada apinya. Bisa juga itu ya teman-teman, tapi untuk nanti kalau tidak ada pengapiannya. Untuk yang lebih simpelnya dulu, kita cek bagian-bagian yang penting-penting dulu. Dan untuk yang selanjutnya kita cek lagi jalur kabel coil ini. Namun di sini untuk mengecek kabel coil ini kita harus colokkan dulu ya ke dalam CDE nya. Untuk itu kita colokkan dulu ya teman-teman. Pastikan juga colokan di dalamnya itu tidak ada yang patah ya teman-teman. Kita cek secara teliti ya teman-teman, dan juga tidak ada yang korosi. Untuk kaki-kaki aman. Lalu kita colokkan ke CDE nya. Lalu kita cek untuk bagian keluaran dari CDI dari kabel hitam garis kuning ini ya, apakah ada percikan apinya. Coba kita cek. Ayo mas, kita engkol. Yuk. Nah ini ada ya teman-teman. Kalau ada berarti di sini kita cek lagi untuk kabel-kabel di dalam sini ya, karena ini sudah solasian ya teman. Jangan-jangan ada yang putus di sini ya. Atau bisa juga dari soket yang tadi kotor, bisa juga ya. Untuk itu kita buka dulu yang ini. Nanti kalau nggak ada yang putus berarti fix di soketnya tadi kotor ya. Kita cek di sini dulu ya. Coba kita tarik satu-satu ya kabelnya ini, nggak apa-apa ya. Nah ternyata ini mungkin teman-teman ya, terlepas mungkin ini. Coba kita buka saja ya untuk solasinya ini. Kita buka saja ya untuk solasinya ini. Coba kita sambung kembali apakah tadi lepas di kabel jalur ke koilnya ya teman-teman. Untuk penyambungan kabel ini sebaiknya itu disolder ya teman-teman, biar lebih kuat, kencang, dan juga aman ya teman-teman. Untuk sementara ini kita sambung dulu ya untuk penyolderannya, nanti kalau sudah motornya ada apinya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sambung untuk sementara biar tidak terlalu panjang dalam video ini ya teman-teman. Saya ganti kabelnya ini ya. Dan untuk cara sambung kabel ini sebaiknya ini caranya begini ya teman-teman. Kita bagi dua kayak gini ya. Yang satunya kita juga bagi dua untuk helai-helainya ini ya. Jadi biar tidak mudah terlepas kalau tidak disolder. Untuk yang pertama kita pelintir dulu bagian yang satu
Dan yang satunya ini kita juga pelintir ya teman-teman, atau kita putar ya. Lalu setelah selesai kita putar semuanya ya teman-teman. Ini akan lebih akurat dalam penyambungannya. Dan untuk sempurnanya kita solder ya teman-teman. Ini ya, sudah kencang sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk penyambungan kabel ini untuk menghindari lepas itu yaitu dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ini menurut saya ya teman-teman. Kalau ada perbedaan ya nggak apa-apa ya teman-teman. Semuanya di sini kita saling belajar bersama dan berbagi ilmu. Kalaupun ada perbedaan itu adalah hal yang sudah biasa ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita coba cek untuk bagian keluaran dari CDI menuju koilnya ya teman, apakah ada ya. Kalau ada berarti jalur kabel ini saja yang terputus ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk pengecekan kabel kontak atau yang lainnya lagi ya teman-teman. Ayo kita cek untuk bagian keluaran CDI nya, kita engkol. Kita cek untuk bagian jalur dari keluaran CDI nya tadi ya teman-teman, jadi kabel ini ya. Lebih bagusnya kita punya colokan seperti ini ya teman-teman, biar lebih fresh dan kencang. Tapi saya menggunakan ini ya saja ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam colokan, lalu kita cek apakah ada pengapian dari CDE nya ya. Kita konsletkan ke masa atau ground ya. Kita masanya taruh sini nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting ada di mesin atau kerangka bodi ya. Ternyata untuk pengapian dari CDI ada ya teman-teman, dan juga besar. Jadi kita simpulkan untuk CDI nya aman. Langsung untuk yang selanjutnya kita cek keluaran dari koil ya. Kita cek ya. Ternyata koil juga aman ya. Berarti permasalahan utama itu ada di kabel keluaran dari CDI menuju koil yang terputus di tengah jalan ya teman-teman. Jadi pada motor Supra ini untuk pengapiannya jadi hilang ya teman-teman. Untuk itu kita coba pasang busi ya teman-teman, dan juga kita bisa juga cek untuk businya apakah masih hidup atau mengeluarkan api ya. Dan untuk businya aman ya teman-teman, kita coba pasang lalu kita hidupkan ya teman-teman. Dan untuk penyambungan kabel tadi kita akan solder ya, biar lebih kencang. Namun untuk ini kita hidupkan dulu motornya. Karena NGK atau cop businya belum ada ya, kita langsungkan sini saja ya untuk menghidupkan motornya untuk sementara.
motornya kembali bunyi dan normal ya teman-teman. Dan saya kira cukup ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.